Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Azura MTV. Untung ada polisi. Polres Mandailing Natal lakukan konferensi pers atas keberhasilannya menangkap para pelaku penjahat kelamin. Panyabungan tanggal 12 November tahun 2024, 2 minggu terakhir ini kita selalu disuguhkan berita-berita pemerkosaan atau ruda paksa yang diawali dengan pemerasan, serta pemerkosaan anak di bawah umur dengan modus hipnotis, yang pelakunya sampai buron beberapa minggu. Ada 3 kasus pria tersangka kekerasan seksual terhadap anak gadis dan anak di bawah umur yang ditangkap Polres Madinah dengan kasus yang berbeda-beda. Kapolres Madinah AKBP Aris Sofandi Paloh didampingi Kabak Ops, AKBP Muhammad Rusli dan Pelekasi Humas, Ibda Bagus Seto menjelaskan kronologi peristiwa ruda paksa dengan kekerasan itu dalam temu pers di Aula Tantia Sudirajati Mapolres Madinah. Kasus yang pertama terjadi pada tanggal 6 Oktober tahun 2024, terjadi di Dusun Aek Garut, Desa Hutagodang Muda, Kecamatan Siabu. Korban berinisial NM, 16, warga Kecamatan Siabu. Tersangka Abdul Rahman, 54, mencekik leher dan menghempaskan korban ke tanah hingga pingsan. Pada saat korban tidak sadarkan diri, tersangka melucuti pakaian gadis malang itu hingga menyetubuhinya. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku mengambil handphone lalu meninggalkan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Polisi yang menerima laporan dari keluarga korban langsung melakukan penyelidikan dan membuntuti jejak tersangka kurang lebih 1 bulan, dan pencarian tersangka sampai ke kota Medan hingga ke Provinsi Riau. Pada tanggal 6 November tahun 2024, Satreskrim Polres Madinah berhasil meringkus tersangka Abdul Rahman alias Anton Harahap, 54, di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi. Kasus kedua terjadi pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024, lalu, di mana seorang anak perempuan, sebut saja Bunga, yang masih berusia 7 tahun menjadi korban pencabulan oleh seorang remaja di Kecamatan Nagajuang. Tersangka saat itu mengajak korban ke dalam kamarnya, kemudian menyuruh korban telentang di atas kasur dan membuka celana korban. Seterusnya, tersangka menyetubuhi bocah malang itu. Tersangka diketahui gemar nonton video porno itu melakukan aksi bejatnya terhadap anak yang tidak tahu apa-apa. Korban yang tidak berdaya lalu disetubuhi oleh pelaku yang masih duduk di kelas SMA. Aksinya itu mengakibatkan kemaluan anak tersebut mengeluarkan darah. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku berinisial SS, 17, lalu mengusap darah yang keluar dari kemaluan korban terus memakaikan kembali celana korban. Kemudian pelaku menyuruh korban bermain kembali dengan teman-temannya. Peristiwa itu diketahui oleh orang tua korban dan membuat laporan kepada pihak kepolisian. Polisi yang bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus SS. Dalam konferensi pers dengan wartawan, Polres Madinah tidak menampilkan pelakunya karena pelaku masih tergolong anak di bawah umur. Sementara kasus yang ketiga yang terjadi pada tanggal 6 November tahun 2024, lalu, di Taman Raja Batu, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan. Peristiwa ini berawal dari sepasang kekasih tertangkap tangan berpacaran di dalam kamar mandi di wilayah TRB oleh segerombolan pemuda. Para pemuda tersebut meminta uang damai dengan jumlah tebusan 5 juta. Sementara pasangan kekasih itu hanya memiliki uang sebanyak Rp200.000. Lalu para pemuda itu meminta cowok dari perempuan itu untuk mencari tambahan uang tebusan tersebut. MY, cowok dari SN, pergi mencari pinjaman uang dengan mengendarai sepeda motor milik terduga pemerasan. MY berangkat didampingi MI, perwakilan pemuda pemalak itu. Pada saat MY dan MI pergi, PW, DD dan WH tinggal di tempat tersebut. Kemudian, PW dan WH menyuruh SN menghisap alat kelamin mereka berdua. Sementara DD mengawasi tempat sekitar, WH telah selesai dengan hasratnya dan PW belum puas hingga membawa SN ke belakang gedung serbaguna dan melakukan pemerkosaan terhadap korban SN yang merupakan warga Kecamatan Panyabungan. Perbuatan tidak terpuji tersebut dilakukan para tersangka dengan mengancam korban untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain. Pasca kejadian, korban SN mengeluh pada temannya lewat medsos tentang apa yang dialaminya sehingga sampai kepada pihak keluarga dan pihak keluarga melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Mandailing Natal. Untuk kasus yang ketiga, pemerasan dan pemerkosaan di Taman Raja Batu, 1 orang tersangka yang merupakan honorer di Satpol PP Madinah telah berhasil kita amankan, dan 3 temannya masih dalam pencarian Polres Madinah, ujarnya. Kapolres Madinah AKBP Aris Sofandi Paloh saat menggelar konferensi pers di Mapolres Madinah, Selasa,
tanggal 12 November tahun 2024, mengatakan, ketiga tersangka merupakan pelaku, ruda paksa, pencurian dan pemerasan. Para tersangka diancam dengan pasal kekerasan seksual dan perlindungan terhadap anak, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, UPA, dengan ancaman pidana hukuman 15 tahun penjara. Polres Madinah, Tim.